Pernah kepikiran nggak sih kalau semua yang terjadi di dunia ini, pandemi, krisis ekonomi, bahkan bencana alam, itu semua bukan kejadian alami? Gimana kalau sebetulnya ada skenario besar yang lagi dimainkan? Nah, kali ini kita bakal mengulas sebuah sudut pandang yang menantang itu semua, dari hasil wawancara bersama Dharma Pongrekun. Jadi, ide utamanya tuh begini. Menurut sumber yang kita ulas, dunia yang kita tinggali ini pada dasarnya panggung sandiwara raksasa. Semua peristiwa besar yang kita lihat di berita itu bukan kejadian acak, tapi bagian dari sebuah naskah yang udah ditulis rapi. Oke, biar lebih gampang dipahami, kita bakal bedah klaim ini satu persatu. Kita mulai dari bagian pertama, yang fokus pada gagasan bahwa realitas kita ini sebenarnya dikelola atau ya disutradarai layaknya sebuah pementasan drama. Coba deh kita lihat satu contoh yang diangkat, kasus Jeffrey Epstein. Narasi resminya kan dia bunuh diri, tapi sumber ini menyoroti beberapa kejanggalan yang ya bikin kita mikir. Jenazahnya nggak pernah dilihatin ke publik, kamera CCTV penjara kok ya kebetulan rusak, dan penjaganya dilaporkan ketiduran. Jadi pertanyaannya, ini beneran kejadian nyata atau cuma sebuah adegan yang sengaja dibuat supaya kelihatan nyata? Nah, ini nih pertanyaan kuncinya yang membawa kita ke bagian selanjutnya. Kalau memang semua ini cuma sandiwara, kalau memang ada naskah dan sutradaranya, terus siapa dong yang ada di balik panggung dan mengendalikan semuanya? Menurut sumber ini, ada sebuah kelompok tersembunyi yang perannya itu seperti panitia atau dalang global. Mereka lah yang katanya merancang dan mengarahkan berbagai peristiwa penting di seluruh dunia. Panitia ini katanya bukan satu orang atau satu organisasi aja, tapi sebuah jaringan yang rumit banget. Di dalamnya ada kelompok-kelompok rahasia, para bankir yang pegang kendali keuangan dunia dari City of London, sampai media-media global yang tugasnya kayak seksi, woro-woro atau publikasi. Bahkan katanya lagi, presiden negara adidaya sekalipun cuma menjalankan mandat yang sudah disiapkan sebelumnya. Terus gimana cara mereka bekerja? Nah, salah satu metode utamanya disebut CIPON, singkatan dari cipta kondisi. Ini istilah intelijen yang intinya adalah membentuk opini publik dan menciptakan sebuah situasi supaya rencana mereka kelihatan wajar, perlu, dan akhirnya bisa diterima sama kita semua. Contohnya gimana? Wah, menurut sumber ini, contohnya ada di mana-mana. Mulai dari isu virus kelelawar yang tiba-tiba diangkat lagi serentak di seluruh dunia, sampai dramatisasi penanganan pandemi dengan baju-baju hazmat yang mirip baju astronot itu loh. Tujuannya katanya untuk menghajar psikologi kita, menciptakan ketakutan dan ujung-ujungnya membuat kita jadi bergantung. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Gimana sih arsitektur pengendalian ini dibangun? Alat dan metode spesifik apa aja yang katanya mereka gunakan? Titik kuncinya, menurut klaim ini, adalah pandemi. Pandemi ini nggak dilihat sebagai krisis kesehatan biasa, tapi sebagai sebuah trigger atau pemicu yang sengaja dirancang untuk menjalankan sebuah agenda yang jauh lebih besar, transisi paksa ke dunia serba digital. Prosesnya, menurut pandangan ini, berjalan lewat beberapa tahap yang sangat terencana. Pertama, lockdown global yang memaksa kita semua pindah ke dunia maya. Selama kita dikurung di rumah, infrastruktur digital seperti 5G dipercepat pembangunannya. Terus, kita semua diminta daftar ulang data biometrik. Dan puncaknya adalah satu, penciptaan ID digital tunggal, di mana semua data dan aspek hidup kita terhubung dan bisa dipantau. Dan kendalinya ini diduga nggak cuma di dunia digital loh. Coba lihat ini. Di satu sisi, ada penjelasan ilmiah yang kita tahu soal bencana alam. Tapi di sisi lain, ada klaim kalau peristiwa kayak gempa bumi, tsunami, bahkan banjir, itu sebenarnya bisa diciptakan dengan teknologi canggih seperti senjata frekuensi atau modifikasi cuaca. Kutipan ini, wow, benar-benar merangkum sejauh mana tingkat kendali yang diklaim itu. Seolah-olah elemen paling dasar dalam hidup kita, cuaca dan makanan, itu bukan lagi proses alami, tapi sudah ada yang mengatur dan menentukan. Sudah ada tombolnya. Jadi, buat apa semua mekanisme pengendalian ini? Apa sih tujuan akhirnya? Nah, bagian ini akan membahas apa yang disebut sebagai babak final atau endgame-nya. Ini jelas bukan rencana kemarin sore. Sumber ini memetakan sebuah agenda yang berjalan puluhan tahun. Katanya, dimulai dari perencanaan skenario pandemi di tahun 2010, lalu dieksekusi di tahun 2020, dengan target puncaknya di tahun 2030. Momen puncak itu disebut sebagai The Great Reset. Dan inilah tujuan akhirnya menurut klaim tersebut, menciptakan satu sistem global, satu pemerintahan dunia, satu mata uang digital, dan kendali total atas populasi lewat sistem kredit sosial.
Bahkan, sumber ini juga menyebut adanya agenda depopulasi atau pengurangan jumlah penduduk dunia. Untuk memperkuat klaim ini, sumber ini bahkan menawarkan interpretasi yang unik dari singkatan COVID-19. COVID diartikan sebagai Certificate of Vaccination ID, sertifikat vaksinasi identitas yang langsung menyambungkan pandemi ke agenda ID digital. Lalu angka 19, ini diartikan sebagai AI atau Artificial Intelligence. Logikanya, A itu huruf ke-1 dan I itu huruf ke-9. Jadi, 1 dan 9 menjadi AI. Oke, setelah mendengar semua skenario ini, mungkin kita jadi bertanya-tanya. Terus kita harus gimana? Nah, bagian terakhir ini membahas soal solusi yang diusulkan oleh sumber. Solusinya, menurut pandangan ini, bukan perlawanan fisik atau politik, tapi sebuah pergeseran kesadaran dalam diri kita masing-masing. Kuncinya adalah kemampuan kita untuk berpikir kritis, untuk nggak menelan mentah-mentah semua narasinya disodorkan, dan berani untuk mempertanyakan segalanya. Ulasan kita kali ini ditutup dengan kembali ke pertanyaan awal yang paling mendasar. Kalau semua yang kita alami memang bagian dari sebuah naskah yang dirancang dengan sangat detail, pertanyaan terbesarnya tetap sama. Siapa sebetulnya sang sutradara di balik ini semua? Terima kasih sudah menyimak.